Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Iqbal Santosa bisa menemani Pesona Inspira dalam Bincang Pendidikan, di mana tema hari ini luar biasa menariknya, di mana kita akan membahas tentang peran SKB dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Wonosobo. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah ada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona di siang hari ini. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ibu Festi Dwijayanti SPD selaku pamong pelajar SPNF SKB. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kemudian untuk narasumber kedua kita ada Bapak Hoirun Abror SPD. Beliau juga merupakan pamong belajar SPNF SKB. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini siap memberitahu masyarakat Wonosobo tentang SKB itu? Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Baik, untuk para pendengar dimanapun Anda berada, dipersilahkan nih apabila ada yang ingin bertanya atau penasaran nih mengenai SKB itu sebenarnya apa, bisa banget untuk bergabung melalui line WhatsApp Radio Pesona, ada di nomor 0823 2383 9996. Karena kita akan membahas peran SKB selama 1 jam ke depan, pastinya akan ada banyak sekali informasi-informasi yang akan kita ketahui bersama. Sepertinya Pesona Inspira juga masih sedikit banyak asing mengenai apa itu SKB sih, terus perbedaannya antara sekolahnya, atau sebenarnya SKB di Wonosobo lokasinya di mana, gurunya siapa, mungkin banyak sekali pertanyaannya. Diawali dulu ini Bu, SKB itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, sebelumnya saya mau ucapin makasih banget nih udah dikasih kesempatan buat sharing di sini. Karena memang kalau kita bicara tentang SKB itu apa ya, banyak yang masih nggak tahu gitu. Kebanyakan taunya SKB itu hanya tempat pertemuan. Wah, ya betul. Banyak yang memakai SKB itu hanya untuk tempat pertemuan, tapi sebenarnya di dalam itu ada orangnya loh. Bukan ada hanya sebatas gedung ya, saja. Betul, ada orangnya. Jadi SKB itu salah satu penyelenggara pendidikan non formal yang ada di Wonosobo. Jadi itu sekolah non formal yang negeri gitu. Oh, sekolah non formal tapi negeri. Yang negeri, karena di Wonosobo kan non formal itu ada SKB, ada PKBM. Yang SKB inilah yang negeri. Jadi di dalamnya itu nanti ada yang istilahnya kejar paket gitu loh Mas. Oh, oke. Mungkin pernah dengar ya kalau kejar paket ya. Ada kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Jadi SKB itu ya tempatnya untuk sekolah kejar paket, istilah mudahnya gitu. Oh, berarti kalau anak-anak yang ingin kejar paket tempatnya di SKB seperti itu. Betul. Oke, mungkin alamatnya sendiri nih sekarang. Kita untuk warga Wonosobo yang masih asing, ini alamatnya di mana ini Pak? Kalau lebih gampangnya ya, kalau biasanya orang Wonosobo itu dari arah kota mau ke Kretek, kemudian setelah Ruko Abragen itu ada Talang. Oh, ada Talang. Nah, itu Talang Sidojoyo itu pasti kebanyakan orang Wonosobo itu tahu. Nah, dari Talang Wonosobo itu jarak 50 meter itu ada gerbang sebelah kiri masuk ke SKB. Oh, oke. Memang kalau dari jalan itu yang kelihatan mungkin hanya gedung aulanya dan gedung kantornya, artinya gedung pembelajarannya memang ada di belakang. Jadi ya memang secara view-nya memang agak kurang kelihatan. Jadi memang perlu ada acara-acara seperti ini agar SKB itu lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Wonosobo. Oke, tapi pernah nggak sih Pak, kalau misalnya atas dasar pengalaman sebelumnya, ini orang-orang masih terasa asing, oh ternyata di Wonosobo ada SKB ya, oh atau di SKB itu sebenarnya apa? Banyak nggak pertanyaan seperti itu kalau dari pengalaman-pengalaman? Bahkan saya sendiri masuk ke SKB itu awalnya belum tahu apa itu SKB, kemudian dalamnya ada apa. Yang saya tahu hanya di SKB itu ada kejar paket. Gitu. Kejar sendiri singkatannya apa mungkin awalnya juga tidak tahu. Ternyata kejar itu singkatan dari kelompok belajar. Oh, saya kira memang kejar itu ya memang mengejar seperti itu ya. Misalnya kejar paket B berarti orang-orang yang ingin mengejar ijazah yang setara dengan lulusan apa seperti itu, makanya dia menggunakan istilah kejar. Ternyata ada kepanjangannya. Kelompok belajar seperti itu. Wah, ini suatu informasi baru juga ternyata buat saya ya. Kemudian untuk apa, adakah landasan hukumnya ataukah penguat dari segi hukum untuk lulusan-lulusan dari SKB atau pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan di SKB sendiri ini Bu? Oke, kalau di non formal ini kan sebenarnya memang ada aturannya sendiri ya.
Kalau untuk landasannya apa ya Pak Abron mungkin bisa bantu? Kalau untuk perbubnya kita punya Perbub 59 tahun 2016. Ini kaitannya dengan SKB. Pembentukan SKB. Sebenarnya awalnya itu SKB itu menyelenggarakan pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu kan banyak, termasuk kursus, kemudian pelatihan, ada majelis taklim termasuk. Nah, salah satunya juga ada pendidikan kesetaraan. Nah, yang legitimate artinya yang punya legal formal. Kalau kursus kan paling sertifikat. Itu juga tidak semua atau semua lembaga atau semua institusi itu membutuhkan itu. Tapi kalau ijazah itu kan bisa dipakai ketika melamar pekerjaan, ketika mendaftar ke sekolah lebih lanjut. Nah, pendidikan kesetaraan inilah yang jadi unggulannya SKB gitu. Kemudian untuk paket-paket yang bisa dikejar di situ apa aja nih? Ada, kalau kejar paket itu ada kejar paket A, ada kejar paket B, kejar paket C. Ini yang orang sering tertukar nih. Kalau A itu karena A ya awal, ini berarti SD, setara dengan SD. Kemudian untuk paket B itu setara dengan SMP dan paket C itu setara SMA. Semua ijazahnya itu diakui negara dan bisa digunakan gitu. Karena banyak pertanyaan kan yang bisa dipakai nggak sih Bu buat kuliah gitu? Iya, betul. Misalnya nih saya sekarang lagi nggak sekarang di formal, saya pengen ke non formal, nanti lanjut ke formal lagi bisa nggak sih Bu? Gitu. Bisa ya itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari non formal ke formal juga bisa. Kita juga kemarin lulusan tahun berapa ya di SMA 1 ada ya Pak? Ada tahun 2023. Tahun kemarin. Berarti memang bisa seperti itu ya? Karena zonasi juga sekarang kan, jadi menggunakannya zonasi. Jadi memang setara dan bisa dipakai gitu. Nggak usah takut gitu. Ini cukup menarik juga, berarti misalnya katakanlah kita menggunakan kejar paket yang A, ingin masuk ke SMP seperti itu, berarti ijazah yang kejar paket A-nya bisa dipergunakan seperti itu? Iya bisa. Adakah pembeda-pembeda ijazahnya dari segi bentuk? Kalau misalnya kan lulusan dari sekolah mana, nanti kalau yang misalnya kejar paket A itu bentuk ijazahnya seperti apa itu? Ijazahnya kalau secara warna sama ya, karena itu kan sesuai jenjangnya. Tapi nanti paling tambahannya ada kejar paket A gitu, ada paket A-nya, ijazah paket A. Kemudian perbedaannya lagi nanti di mapelnya. Karena memang kalau kita kan di kesetaraan kan memang khusus ya. Jadi pakainya itu mapelnya ada tersendiri gitu. Kemudian nanti juga kita bukan pakai kelas sebenarnya, kalau dikejar paket itu pakainya tingkatan. Tingkatan seperti apa itu Bu? Jadi misalnya kalau SD itu ada 2 tingkatan, ada tingkatan 1 dan 2. Tingkatan 1 itu dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian tingkatan 2-nya itu kelas 4 sampai kelas 6. Itu kita sebutnya tingkatan. Nanti yang kelas paket B itu ada tingkatan 3 dan 4. Tingkatan 3 itu untuk kelas 7 dan 8, sedangkan tingkatan selanjutnya yang keempat itu kelas 9. Nah, yang terakhir tingkatannya ada 5, 6. Yang tingkatan 5 kelas 10 sampai 11, yang terakhir ada tingkatan 6 kelas 12. Jadi kita menyebutnya tingkatan. Makanya nggak ada istilah naik kelas kalau tidak ada istilah naik kelas. Naik tingkat. Gitu. Di rapotnya gitu. Kalau adanya naik tingkat itu di kelas 3 ke kelas 4 atau kelas 8 ke kelas 9 gitu. Tapi kalau saya ingat-ingat kembali, nampaknya saya ada nih salah satu pengalaman di mana salah satu teman saya mendaftar kuliah dengan ijazah paket C-nya dan diterima juga ternyata di universitas. Berarti memang kekuatan dari ijazahnya sama dengan pendidikan formal yang ada di luar sana seperti itu ya Bu? Sama. Wah, bisa ikut seleksi perguruan tinggi negeri juga kok. Bisa juga. Karena kita kan dasarnya dapodik ya. Jadi sama saja bisa buat akun untuk pendaftaran ke perguruan tinggi, itu bisa. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi jangan takut gitu. Itu opsi. Mungkin di mata orang awam karena mungkin ini sesuatu hal yang tidak biasa mereka temui, sesuatu hal yang asing, mungkin jarang memilih SKB menjadi salah satu opsinya seperti itu ya Bu. Nah, ini berarti jadi salah satu tantangan tersendiri juga ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada loh SKB menjadi salah satu opsi pendidikan yang bisa dienyang oleh putra-putrinya seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian mari kita membahas mengenai siswa-siswinya. Ini rata-rata untuk siswa-siswi yang bersekolah di SKB ini dari kalangan apa aja ini Bu? Kalau untuk sekarang sih sebagian besar memang masih usia sekolah. Sebenarnya ini cukup disayangkan ya. Kenapa? Bukannya kita merendahkan non formal ya Pak. Cuma maksudnya kan secara dasarnya kan mereka itu lebih dekat ke formal gitu. Tapi kalau untuk sekarang di SKB sendiri itu persentasenya malah lebih banyak yang usia sekolah gitu. Cuma kita memang
mewadahi semuanya. Jadi nggak ada batas umur, nggak ada batas apapun lah, pokoknya siapapun bisa, asal memang misalnya belum SMA jadi bisa melanjutkan ke SKB gitu. Semuanya bisa, nggak ada batas umur. Oke. Gitu kalau sekarang. Bahkan yang memang sudah kerja di pemerintahan pun misalnya belum punya ijazah SMA bisa lanjut di SKB sambil bekerja gitu. Oke. Dari kemarin SMP SMA ya Pak, yang dari pemerintahan ada. Dari desa, perangkat desa, bahkan kepala desa. Oh, ada juga ya. Oke. Gitu. Jadi memang ini membuka peluang untuk siapa saja yang memang belum mengenyam pendidikan yang dasar lah 9 tahun. Kalau sekarang 12 tahun ya. Iya, sekarang 12 tahun. Sampai SMA gitu paling nggak minimal gitu. Makanya sebagai bekal ya jangan putus sekolah lah, wong ada yang opsi yang lain kok yang mungkin bisa lebih mudah gitu. Oke, nah ini yang saya penasaran adalah presentasi antara anak-anak yang dalam usia sekolah dengan anak-anak yang mungkin tidak dalam usia sekolah seperti itu. Itu berapa banding berapa atau berapa persennya nih untuk anak-anak yang dalam usia sekolah? Kalau sekarang bisa 70-30 mungkin ya Pak. Ya, total peserta didik atau kalau di kesetaraan ini namanya warga belajar. Ya, itu betul. yang kita tangani itu 709 anak. Dan yang usia non sekolah itu paling sekitar 100. Wah, berarti ya, 100, ya, hampir 85%, 90% ya. 85%, betul. Iya ya, wah. Nah ini yang menjadi menarik karena mereka pada dasarnya kan memang masih di usia sekolah. Alasannya mereka untuk memilih SKB sebagai salah satu jalur pendidikannya rata-rata apa ini Pak? Nah ini yang ada yang memang alasan ekonomi. Karena memang walaupun mungkin sekolah di formal itu gratis, tapi kan untuk kebutuhan sekolah pribadinya itu luar biasa. Kemudian ada juga yang sudah bekerja. Jadi walaupun usia sekolah tamat SMP langsung kerja di toko atau di warung. Kemudian kan kalau ikut yang formal tiap hari berangkat itu tidak memungkinkan, akhirnya daftar di SKB. Dan yang kita sayangkan juga ada yang beberapa korban bullying, di sekolah formal. Kalau di sekolah formal kan tiap hari temannya sama, kemudian interaksinya dengan orang yang sama kan memang kemungkinan itu terjadi sangat besar. Tapi kalau di kesetaraan kan kita bisa memilih mau berangkat bareng siapa, kapan gitu, lebih fleksibelnya. Berarti kita bisa memilih untuk proses pembelajarannya sendiri. Ini seperti apa pembagian jadwalnya, mata pelajarannya, mungkin pembagian kelasnya sendiri atas dasarnya seperti apa ini? Nah kalau kesetaraan ini kan perbedaannya dengan formal itu, kalau di kesetaraan ada istilah SKK. Ini SKK ini kalau di kuliah itu SKS lah. Oke. Tapi kalau di kesetaraan itu SKK. Setiap satu SKK itu, setiap satu mapel itu rata-rata 2 SKK. Nah, setiap satu SKK itu 1 kali pertemuan tatap muka, 2 kali tutorial, dan 3 kali pembelajaran mandiri. Jadi kalau misalkan kayak pendidikan agama nih, ada 2 SKK. Berarti ke SKB untuk 1 modul itu bisa hanya 2 kali saja. Tatap mukanya kan 2 kali. Nah, untuk 1 modul atau 1 bab lah kalau lebih gampangnya. Nah, kemudian untuk yang pembelajaran mandirinya 3 kali, tutorialnya 2 kali. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi kalau seminggu di SKB itu yang pagi ada 3 hari, di yang sore itu ada 2 hari. Jadi bisa milih pagi, bisa memilih sore. Itu juga. Oke, nah ini menarik juga, kefleksibilitasannya lumayan cukup tinggi ya. Berarti ini memang cocok untuk orang-orang yang mungkin sambil kerja seperti itu. Tapi yang unik adalah presentase untuk orang-orang yang mungkin nyambi kerja adalah cukup sedikit seperti itu. Sebenarnya usia sekolah juga ada sih Mas yang sudah nyambi kerja gitu, ada beberapa. Jadi yang tadi usia di atas usia sekolah yang bekerja itu nggak semuanya itu bekerja ya, maksudnya yang usia di bawah yang masih usia sekolah pun mereka juga ada yang bekerja gitu. Jadi kalau mau bicara di non formal itu kompleks sekali Mas. Bahkan usia belasan tahun mereka sudah sambil kerja loh. Kalau yang ekonomi memang kesulitan betul. Berarti memang pilihannya ingin bekerja sedari dini walaupun masih dalam usia sekolah seperti itu. Oke, untuk kan ini letaknya SKB sendiri ada di masih di Kecamatan Wonosobo. Nah, ini untuk persebaran siswanya apakah sudah merata hampir seluruh kecamatan itu ada yang terdaftar di SKB atau sebagian besar dari mana ini?
Kalau sebagian besar sih masih kota ya, masih dekat-dekat sini aja. Tapi juga kita banyak warga belajar yang memang dari luar Kecamatan Wonosobo, bahkan yang dari ujung-ujung tuh ada Selintang, Oh, ada itu juga? Iya. Oke. Jadi ya kita sangat banyak ini sih ya, persebarannya sebenarnya sudah luas, cuman untuk banyak orang yang tahu itu masih sedikit gitu. Jadi masih ada yang tahu, ada yang enggak gitu, meskipun udah sampai pelosok gitu. Oke, baik-baik. Ini adalah salah satu opsi belajar yang jarang dipilih oleh warga masyarakat Wonosobo notabene, karena mereka taunya ya kalau misalnya ingin mendapatkan ijazah ya sekolah di SD, SMP ataupun SMA seperti itu. Kalau misalnya ingin memilih jenjang kuliah yang lebih lanjut, ada beberapa yang mungkin ragu apakah ijazahnya bisa digunakan atau tidak. Kekuatan untuk mencari kerjanya seperti apa? Kekuatannya sama sepertinya ya, Bu. Setara dan sama. Setara dan sama. Jadi tidak ada yang lebih diunggulkan Tidak ada. satu sama lain. Iya. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di SKB. Tadi sendiri kan ada dasarannya dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Untuk mata pelajarannya serupa berarti yang ada di jenjang yang setara, Bu. Sebenarnya banyak yang sama, hanya perbedaannya itu yang mendasar itu kita ada pemberdayaan, ada keterampilan. Oh, oke. Ya, Berarti kayak semacam mungkin ekstrakurikuler seperti itu ya. Kalau di formal disebutnya begitu. Jadi kita kayak menambah kecakapan hidup gitulah kalau di SKB. Kebetulan ada yang berjalan itu sekarang ada keterampilan komputer, kemudian keterampilan tata rias wajah rambut, satu lagi tata boga gitu. Oh, oke. Jadi ya itu memang yang masih berjalan sekarang itu 3 jenis itu. Dan untuk komputer itu memang masih dasar ya, ibaratnya nanti kan kalau sebagai kasir atau apa gitu kan, office gitulah mereka sudah bisa menguasai gitu. Ibaratnya dikenalkan dengan teknologi komputer seperti itu ya, Bu. Paling nggak bisa buat bekal gitu. Iya. Oke, ini menarik sekali ini. Iqbal belajar banyak mengenai SKB karena Iqbal pernah datang ke SKB Ya, betul. sebelumnya. Iya. Tapi memang masih awam, bahkan sebutannya bukan guru ya kalau Iqbal tidak salah ya. Iya betul. Kami sebutannya pamong belajar. Pamong belajar. Ini ada dasarnya nggak kenapa disebutnya pamong belajar seperti itu? Kebetulan kita juga baru tahu ketika kita nyemplung di sini ya. Iya ya, ini Dulu menarik sekali. Sebelum ke SKB itu nggak tahu pamong belajar itu apa. Jadi kita tuh ngelamar di situ juga kayak untung-untungan ya, ya masuk ya alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Oke, baik. Karena memang istilah itu memang sangat awam. Biasanya kan orang taunya kan pamong praja gitu kan. Betul sekali. Kalau itu memang sebutannya pamong belajar. Sama saja guru sih, cuma guru di non formal gitu. Non-formal. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang kalau kita tahu kan tadi memang dibuka untuk umum. Ya, betul. Pasti ada yang namanya kesenjangan usia di situ ya, Ya. Bu. Nah, ini pengalamannya seperti apa? Mengajar dengan adanya kesenjangan usia yang mungkin cukup jauh antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini seperti apa ini, Pak? Ya, sekarang kan ada istilah pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya itu sudah dipraktekkan sejak lama oleh SKB atau pendidikan kesetaraan. Karena memang muridnya itu kan kesenjangannya luar biasa. Ada yang kita paling tua itu kelahiran tahun 57. 1957. Ya. Luar biasa. Lulus tahun ini beliau. Nah, insya Allah orang lulus Wadas tahun Lintang. Itu ambil paket apa itu, Pak? Paket C. Oh, paket C. Berarti lulus SMA. SMA. Ya, otomatis kan beda dengan kita menghadapi anak yang usia sekolah. Kelasnya pun kita agak bedakan. Jadi untuk yang pagi itu memang kita khususkan untuk yang meskipun juga tidak menutup kemungkinan ada yang ujian non sekolah juga pagi juga kita terima, nggak apa-apa. Tapi awalnya itu pembelajaran pagi untuk yang usia sekolah, yang sore itu untuk yang bekerja dan yang usia non sekolah. Jadi kalau kelasnya istilahnya multi grade, multi level gitu di pendidikan kesetaraan itu sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu. Ya kita tidak mungkin mengajari berhitung kepada orang yang sudah Betul. Berarti memang sering sekali terjadi dalam satu kelompok belajar ini ada perbedaan usia yang cukup signifikan. Seperti itu sering sekali terjadi. Hampir tiap tiap hari. grade atau tiap tingkatan itu pasti ada yang seperti itu. Oke. Nah, ini menarik sekali. Mungkin banyak sekali yang penasaran. Nah, kalau terjadi seperti ini, apakah metode pembelajarannya juga harus fleksibel juga? Apalagi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa
bahwa untuk orang tua tentunya harus ada pendekatan-pendekatan yang khusus ya Pak, berbeda dengan anak-anak yang muda. Ini ada tips and trick tersendiri dalam melakukan pembelajaran atau tidak ini? Ya tentu saja ada lah ya ketika kita melakukan pendekatan kepada orang tua, apalagi kepada yang sudah bekerja. Kadang ada juga Pak Kepala Desa yang sibuknya luar biasa. Betul. Kita juga pendekatannya berbeda-beda. Tetapi yang karena ketika masuk non formal itu fleksibilitas itu harus di segala sisi, baik waktu, pikiran dan tenaga itu harus selalu fleksibel. Kita sudah janji dengan warga belajar jam 9, ya jangan marah kalau jam 12 atau jam 11 baru pada datang, seperti itu. Oke, nah ini menarik nih. Ternyata banyak cerita-cerita di balik SKB ini yang kalau diceritakan nampaknya wah ini bisa jadi pengalaman tersendiri, bisa jadi pembelajaran tersendiri. Apalagi yang tadi dibilang bahwa backgroundnya juga beda-beda. Ada yang kepala desa, ada yang mungkin pure masih ada di usia sekolah, ada mungkin anak di usia sekolah tapi menyambi bekerja. Ini dengan berbagai macam background tentunya keberagamannya luar biasa di situ ya Bu. Betul. Oke. Nah ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita jeda. Untuk lulusnya sendiri ini apakah ada metode seperti ujian nasional ataukah ujian akhir atau ada dasar-dasar mencapai nilai tertentu? Ini dasaran untuk menentukan bahwa orang ini lulus seperti apa? Oke, jadi kalau untuk kelulusan, kalau dulu pas K13 itu ada ya, ada standar nilainya namanya KKM gitu ya. Kemudian selain itu juga dia harus menempuh ini nih, kalau paket C ya dia harus menempuh 3 tahun dulu baru dia lulus. Paket B juga sama, harus menempuh 3 tahun dulu baru dia lulus gitu. Jadi memang tidak seperti dulu yang katanya dalam tanda kutip tuh kalau non formal itu bisa nggak sih Bu, saya langsung beli ijazah aja gitu. Iya betul. Itu masih banyak yang tanya sampai sekarang, tapi memang sudah tidak bisa gitu. Jadi kalau mau lulus ya dia harus menempuh pendidikan selama yang ditentukan. Misalnya, tapi ini bisa kurang dari 3 tahun bisa. Untuk orang-orang yang memang sudah pernah bersekolah dan ada buktinya. Buktinya apa? Rapot misalnya. Dia di rapot meskipun ini sudah berhenti lama nggak masalah, yang penting ada rapotnya, dia sampai kelas berapa, nanti di SKB bisa tinggal melanjutkan gitu. Itu bisa. Tapi kalau memang langsung setahun selesai ya nggak bisa gitu. Sekarang sudah nggak ada. Oke. Walaupun SKB memiliki fleksibilitas tinggi, tetap ada aturan mainnya juga ya Bu. Tetap ada aturan-aturan yang harus dijunjung tinggi. Tidak semerta-merta langsung datang minta ijazah, langsung minta ujian. Ternyata tidak. Harus ada jangka waktu minimalnya juga. Yang saya tanyakan juga sepertinya itu di pikiran saya, karena mungkin ini SKB bisa nggak datang tapi tidak beli ijazah, dia mungkin kita datang bisa langsung minta ujian. Seperti itu, langsung minta kisi-kisi ujian akhir seperti itu. Sebenarnya banyak sih yang hampir semua yang datang SKB tanya gitu ya. Iya, datang gitu. Misalnya nih kayak kemarin lah, ini salah satu kasus ya, dia tidak lulus di salah satu sekolah formal. Tiba-tiba dia datang, padahal kita memang tidak ada ujian akhir ya sekarang ya, kayak ujian nasional gitu kan sudah nggak ada. Cuman kita memang tetap menyelenggarakan namanya ujian akhir modul gitu loh, di akhir kelas gitu kan, di akhir jenjang. Kemarin ada yang semua sudah selesai nih, jenjang paket A selesai, paket B selesai, paket C selesai. Setelah pengumuman yang paket B-nya, ada yang dari formal ini nggak lulus ke SKB. Dia bilangnya, Bu, saya mau ikut ujian susulan. Loh, kenapa Bu? Karena anak saya tidak lulus ya. Kita harus mengedukasi lagi nih, ya, karena memang nggak bisa kalau kayak gitu. Karena kita cut off untuk penghitungan ijazah kan di bulan Desember. Jadi kalau sudah lebih dari Desember ya mohon maaf sudah nggak bisa menerima pendaftaran kelas akhir lagi gitu. Berarti harus ikut gelombang yang selanjutnya. Ya, tahun berikutnya baru bisa ikut. Dengan bukti rapot itu tadi tentu harus dibuktikan juga ya Bu. Wah, ini menarik sekali karena awalnya juga saya berpikir seperti itu, karena mungkin ini ada fleksibilitas yang cukup tinggi, bisa nggak sih datang tapi kita langsung ikut ujian gitu, atau mungkin ya udahlah dikasih kisi-kisinya aja, ujian-ujiannya apa aja yang mau keluar seperti itu. Ternyata masih banyak kesalahpahaman seperti itu. Masih santer di masyarakat ya. Masih banyak. Oke, baik. Nampaknya Iqbal juga masih akan ada banyak sekali pertanyaan mengenai SKB, dan Pesona Inspira juga dipersilahkan untuk bertanya. Ini juga sudah ada beberapa penanya. Akan kita tahan terlebih dahulu. Kita akan jawab setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik. Dialog hari ini.
Oke baik, Pesona Inspira kembali lagi bergabung bersama Iqbal di dialog hari ini. Tentunya kita masih membahas mengenai peran SKB dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Wonosobo. Masih bersama kedua narasumber kita yang masih bergabung di studio Radio Pesona. Ada Bapak Hoirun Abror SPD selaku Pamong Belajar SPNF SKB, serta masih bersama dengan Ibu Festi Dwijayanti SPD yang merupakan Pamong Belajar SPNF SKB. Tadi kita sudah berbincang banyak hal nih mengenai SKB, pengenalannya juga. Nah kali ini kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp Radio Pesona. Dari yang awal dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Radio Pesona. Ini saya dari Mbak Mia. Maaf mau bertanya. Ini mungkin pertanyaannya langsung ada 3. Dijawab satu persatu dulu mungkin. Apa kepanjangan dari SKB? Itu mungkin tadi yang sempat terlewat. Silahkan. Siapa nih? Saya, Pak. Oke. SKB, oke. Ini banyak yang belum tahu ya, bahkan banyak yang tertukar gitu ya antara SKB dan BLK terutama. Betul. Kalau di Wonosobo tuh mau ke BLK kok ya ke SKB gitu. Jadi SKB itu kepanjangannya itu Sanggar Kegiatan Belajar. Oh, Sanggar Kegiatan Belajar. Berarti menggunakan kata-kata sanggar. Pemilihannya luar biasa juga itu ya. Nah, SPNF-nya sendiri adalah Satuan Pendidikan Non-Formal. Oke. Jadi kita itu satuan pendidikan gitu sama kayak sekolah gitu. Cuma kita adalah non-formal. Oke. Gitu. Mungkin Iqbal mau bertanya dulu untuk guru-gurunya sendiri statusnya apa? Apakah pegawai negeri atau seperti apa ini, Bu? Nah, kalau yang ada di SKB itu sendiri ada yang namanya pamong belajar, ada yang namanya tutor. Oh, Itu oke. pendidiknya ada 2 jenis. Nah, yang pamong belajar ini adalah yang ASN. Oke. Jadi ASN dan P3K ya, P3K dan PNS itu namanya pamong belajar. Sedangkan tutor ini adalah istilahnya kayak pegawai lepas gitu ya Pak. Jadi yang non PNS dan yang mengajar di SKB atau di pendidikan non formal lah, SKB, PKBM itu namanya tutor gitu. Oke, berarti ada 2 jenis pendidik Ya, di situ. betul. Wah, ternyata bahkan pendidiknya juga merupakan pegawai negeri juga ya, Bu. betul. Oke, jadi bisa dijamin nih kualitasnya di situ. Wow. Agak beban ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang diterima di SKB ini sebenarnya anak-anak apa? Apakah anak-anak yang drop out dari sekolah formal, atau anak putus sekolah, anak tidak sekolah, atau ada kriteria khusus supaya bisa diterima di SKB? Silakan. Ya. Untuk siapa yang bisa masuk SKB, siapa yang bisa ikut pendidikan kesetaraan di SKB kejar paket A, B, C, itu sebenarnya semua orang itu bisa kita terima. Yang kriterianya batasannya itu hanya usia masuknya aja. Oh, usia masuknya. Iya, kalau usia keluarnya nanti Bebas. bebas aja untuk usia masuk. Sama dengan pendidikan yang formal untuk SD. Kalau sekarang ada 5,5 tahun ya, tapi dengan syarat tertentu. Untuk yang SMP itu usia masuknya, yang penting kalau SD kan 12 tahun itu baru lulus SD lah. Kalau umumnya siswa itu ya 12 tahun atau 13 tahun baru masuk ke SMP. Gitu juga dengan paket B kita itu juga membatasi usia itu. Artinya kalau masih terlalu muda 11 tahun misalkan ya kita tidak terima ketika ke paket B gitu. Untuk proses pendaftarannya sendiri mungkin sekalian mumpung kita sedang membahas ini, caranya gimana nih kalau misalnya warga masyarakat Wonosobo ingin mendaftarkan diri ke SKB? Oke. Jadi untuk pendaftaran sama seperti formal ya, kita pendaftaran di awal tahun ajaran itu sampai bulan Juli besok. Lebih lengkapnya mungkin bisa lihat di Instagram kita @skb Wonosobo. Untuk secara umum persyaratannya juga sama seperti formal. Jadi kalau untuk SD nanti yang dibutuhkan adalah KK dan akte, juga foto. Satu lagi ada formulir pendaftaran. Jadi untuk yang memang mau mendaftar bisa ambil formulir di SKB atau menghubungi admin SKB yang di Instagram juga ada nomornya. Oh, oke. Kemudian kalau untuk SMP SMA jelas ada syarat utamanya ijazah. Jadi kalau SMP itu yang tadi SD kan KK akte, foto, kemudian formulir. Untuk SMP nanti harus ada ijazah SD-nya dulu. Gitu. SMA juga sama, harus ada ijazah SMP. Kalau misal memang belum ada, paling tidak harus ada surat keterangan lulus. Karena sebagai bukti bahwa dia memang sudah lulus gitu dari jenjang sebelumnya. Kalau belum kan takutnya nanti ternyata nggak lulus kok. Sudah Tiba-tiba SMP mau gitu. mendaftar SMP seperti itu. Repotnya di situ. Iya.
Oke, baik-baik. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Mia. Apakah pernah dijumpai usia-usia yang sudah lanjut di SKB atau ada maksimal usianya tidak sih untuk kejar paket A, B dan juga C seperti itu? Mungkin silahkan. Ya untuk usia itu tidak ada batasan ya, artinya bahkan kita punya satu warga belajar yang kelahiran 1957, berarti sudah 67 tahun. 67 tahun. Jadi tidak ada istilah expired dalam belakang. Betul. Jadi SKB menerima usia berapapun tetap kita terima, sudah apa istilahnya expired. Nggak ada istilah expired sih. Dan memang usia berapapun akan diterima seperti itu ya. Oke, baik. Ini luar biasa, mungkin Bapak Ibu para pesona Inspira yang ada di rumah di luaran sana ingin mendaftarkan diri ke SKB, mumpung ya ini tahun ajarannya juga sudah dekat sampai bulan Juli ya, Bu. Sampai bulan Juli ingin kejar paket A, B ataupun C selama memenuhi persyaratan yang sudah tadi disebutkan, bisa langsung datang ke SKB saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari siapa ini? Dari Lena Dileksono. Mau tanya, saya pernah dengar isu untuk sekolah seperti kejar paket dan lain sebagainya, ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal kekuatan dari ijazahnya sama saja. Ini bagaimana sih strategi para pamong SKB untuk menghadapi isu tersebut? Silahkan. Sebenarnya kalau strategi khusus kita memang belum ada ya, cuman kita lihat yang sudah-sudah aja deh, misalnya yang sudah lulus dari sini itu memang sudah banyak yang bekerja dan itu juga diakui. Banyak juga yang memang sudah kuliah di Unsik, bahkan di negeri juga ada. Jadi kita pakainya itu bukti gitulah. Wah, bukti bukan janji. Bukti bukan janji. Jadi yang sudah ada gitu. Memang untuk meyakinkan itu agak sulit ya. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu nanti semoga banyak orang-orang yang paham gitulah, pendidikan non formal itu sama loh kayak pendidikan formal juga gitu, setara gitu. Oke, hasil lulusannya juga luar biasa ya. Luar biasa, apalagi sekarang itu ada istilah uji kesetaraan. Ada uji kesetaraan. Jadi itu dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Setiap orang yang lulus dari kejar paket A, B, C itu harus boleh mengikuti namanya uji kesetaraan. Saat ini belum wajib, tapi boleh mengikuti uji kesetaraan. Nah, hasil dari uji kesetaraan itu adalah berupa sertifikat kesetaraan. Sertifikat itu ibaratnya bisa menjadi salah satu kekuatan ketika ada lembaga atau orang yang tidak percaya dengan kekuatan ijazah pendidikan kesetaraan itu. Tapi nampaknya ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi, terbukti dari lulusannya juga bisa terdaftar di perguruan tinggi, bisa mendaftar kerja, bisa jadi pegawai negeri sipil juga bisa. Ini membuktikan bahwa kekuatan dari ijazah kejar paket pun sama sebetulnya, tergantung orangnya masing-masing. Kembali lagi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Roni di Sukoharjo. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam mengajar di SKB? Kemudian biasanya ada cara-cara tertentu tidak untuk memotivasi siswa agar semangat belajar seperti itu. Wow, berat ya pertanyaannya. Kalau kendala utama sih kalau kita sebenarnya di waktu ya. Oh, oke. Karena yang tadi kita singgung juga karena mereka sudah punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Jadi kendala utama itu di waktu. Jadi mereka itu nggak bisa serta-merta datang di waktu tertentu yang kita tentukan gitu. Paling di situ. Tapi kalau untuk strategi khusus kayaknya nggak ada ya, Pak. Maksudnya, ya paling ketika kita melakukan pembelajaran satu materi harus selesai pada saat itu. Iya. Iya, karena minggu ini yang datang si A, minggu besok bisa yang beda gitu. Beda lagi orangnya. Oke. Berarti menerapkan strategi-strategi belajar yang khusus seperti itu. Iya. Gitu. Sekali selesai lah harus Tuntas gitu, itu maksudnya kalau materinya tuntas di hari yang sama gitu. Temanya gitu. Memang ada beberapa tantangan-tantangan yang nampaknya jauh berbeda daripada yang dihadapi di sekolah-sekolah formal. Karena keberagamannya sendiri, waktu belajarnya saja yang juga berbeda. Nah, ini kebanyakan untuk dalam satu minggu ini satu anak berangkat berapa kali ini biasanya? Kalau secara jadwal kita itu satu minggu terbagi menjadi 2 sesi ya. Ada sesi pagi, ada sesi sore. Jadi kalau pagi itu Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 12 biasanya.
Kalau sore itu Kamis Jumat mulai jam 1 sampai jam 4. Itu kami menyediakan waktu 2 karena memang ada usia sekolah dan usia yang sudah bekerja gitu loh. Ibaratnya kita mau kasih opsi nih, yang bisa pagi silakan, yang bisa sore silakan. Itu seperti itu kalau secara jadwal begitu. Cuma untuk pelaksanaannya sendiri kita menyesuaikan ke warga belajarnya itu sendiri tadi. Makanya tadi ada yang namanya belajar mandiri, ada yang namanya tatap muka. Nah, itu yang kita sesuaikan di situ. Jadi kebutuhan masing-masing itu bisa terlayani gitu. Nah ini mengenai anak-anak yang memang masih ada di usia sekolah. Sempet nggak sih ada kasus di mana orang tua dan anak bersekolah di jenjang yang sama seperti itu? Pernah. Oh ada. Di kelas seperti 10 semua ada. Ada. Pernah. Boleh sebut nama? Oh berarti Ada. ada kasus-kasus seperti itu. Kebetulan sekarang kelas 11 ya Pak. Oh, oke. Kemarin mendaftar bersama ibu dan anak. Oke. Ya, ibu mungkin kalau mendengarkan tahu ya. Jadi Ini biasanya background alasan-alasan kenapa ini ada sang anak dan juga sang ibu bisa-bisanya Iya. mendaftar di jenjang yang sama di waktu yang sama ini biasanya gara-gara apa ini Bu? kalau ibunya sih karena dia itu katanya karena dia kan kader di Oh di desa desanya, ya. Jadi oke. itu sebagai penunjang lah gitu ibunya. Terus kalau anaknya memang mungkin ada ini sendiri ya kenapa dia daftar di non formal gitu, tapi kelas 10-nya itu memang mereka bareng gitu. Cuma untuk kelas 11-nya ini si anak ini pindah ke formal sekarang. Oh pindah ke formal Ya, sekarang. entah itu ada pertimbangan apa, mungkin memang dia punya pertimbangan tersendiri ya. Karena dia juga atlet juga kan. Mungkin kalau di formal kan oke. peluangnya lebih banyak gitu kalau untuk kompetisi dan lain-lain gitu. Jadi untuk sekarang sih sudah berpisah gitu. Yang satu di formal, yang satu Betul, ibunya betul. masih kelas 11. Dan beliau berangkat hampir setiap pagi. Wah rajin seperti Tadinya itu ikut ya. kelas sore, terus sekarang ikut kelas pagi. Dan dia itu masih semangat loh meskipun pagi itu barengannya yang anak-anak, ya anaknya gitu. Barengannya Seumuran anak-anaknya iya. seperti Dia- itu ya. Beliau masih semangat. Itu makanya kadang kita buat contoh kalau udah mulai sepi nih di grup mulai di-share. Ini loh ibu ini aja semangat dia Oke. berangkat yuk gitu. Oke. Ini menarik sekali. Berarti hal-hal seperti itu juga sering terjadi ya? Iya, benar. Oh sering terjadi antara orang tua dan anak mendaftar di Bersamaan. saat bersamaan. Kelas Oke. yang sama. Oke. Unik ya. Oke, mungkin ini akan sedikit masuk mengenai pembahasan mengenai biaya atau skema pembiayaan di SKB sendiri. Ini apakah ada perbedaan antara sekolah formal dengan sekolah SKB ini? Kalau di SKB itu sampai saat ini free biaya, artinya Gratis seperti tidak itu. gratis dari pendaftaran sampai pengambilan ijazah gratis, tidak ada biaya sama sekali. Oke, berarti Nih, mumpung ingat warga belajar kita itu bisa ikut Popda juga loh Mas. oh bisa Iya, ikut benar. Popda. Bisa ikut Popda. Wah, Kemarin bisa. ada yang ikut pencak silat Pencak ya, Pak. silat juara 3. Oh, wah luar biasa. Berarti ini nanti jika ikut Popda seperti itu tetap mewakilinya SKB Iya, seperti itu. SKB. Tetap Oke. SKB. Wah, Di luar sertifikat juga tertulis SKB. Wah, tapi luar biasa ya bisa ikut Popda. Ini Ya. suatu bukti bahwa tidak ada pembedaan antara sekolah formal dan sekolah non formal dalam segi kekuatan ataupun legalitasnya seperti itu. Haknya pun juga sama seperti itu ya. Oh, ini nampaknya masih ada penanya lagi Oke. yang akan masuk sedang mengetik. Mari kita mengobrol terlebih Oke. dahulu. Ditunggu dulu. Ini mengenai pembiayaan tadi yang merupakan free. Berarti itu bisa menjadi bukti bahwa pemerintah juga memfasilitasi segala bentuk pendidikan yang ingin diinjang oleh warga masyarakatnya. Bahkan tadi sampai ada yang ingin menawari beli ijazah tidak usah beli. Iya. Cukup mengikuti pembelajaran secara Betul. gratis saja Iya. itu sebenarnya bisa ya, Iya, Bu. betul. Nah, ini untuk pendaftaran di tahun 2024. Sejauh ini jumlah pendaftarnya sudah ada berapa ini, Bu? Kalau untuk pendaftar sekarang yang sudah tercatat nih, tadi juga ada pendaftar baru kebetulan. Jadi yang sudah terrekap kita itu ada 44 orang. Oke. Dari jenjang paket A sampai paket C. Kemudian kalau yang belum terekap ada beberapa ya tadi. Tahun kemarin Tahun kemarin itu total 200-an lebih. Mas. 200. Ya. 200 siswa. Ini Dari wah, itu paket A ke paket C. itu banyak loh, Bu. Itu banyak Saya pun- sekali itu loh, Bu. Wow, itu maksudnya. Sampai 200 siswa. Itu baru yang pendaftar di awal tahun ajaran ya. Belum lagi nanti susulan-susulan pindahan gitu. Biasanya banyak juga. Oh, oke Jadi oke. kita juga ATS di Wonosobo tuh banyak banget loh dan ya kita salah satu PR-nya yaitu Oke, gimana oke, oke. caranya untuk membantu mengurangi itu karena ribuan Oke oke. masih belum. Dan ini untuk tenaga pendidiknya sendiri yang ada di SKB jumlahnya ada berapa ini? Jumlahnya ada kalau PAUD itu 6, kemudian oh iya ada jenjang PAUD juga. Ada jenjang kita, PAUD juga? ya. Dulu
PAUD itu berdiri sendiri, tapi sekarang sudah bergabung. Sudah gitu. ikut gitu. Kemudian kalau yang tutor berapa ya Pak? Tutor Total itu 22. Ya sekitar segitu. Oke. Berarti ini juga ada kepala sekolahnya seperti itu. Iya betul. Berarti Namanya, iya, ada untuk kepala dari sekolah. segi struktural tidak berbeda ya antara sekolah yang formal dengan SKB seperti ini. Sebenarnya tidak, cuma karena yang satu formal, yang satu non formal, jadi kayak gimana ya nyebutnya beda gitu jadinya. Ya tetap beda nggak tapi setara lah gitu ya. Kita juga nggak bisa disatukan. Misalnya ada event tertentu nih kaitannya dengan sekolah gitu. Kita juga susah kalau misalnya disatukan Oh, diminta dengan formal, perwakilan gitu. seperti itu, kayak misalnya lomba di jenjang SD atau lomba di jenjang SMP seperti itu memang. Kalau siswanya lomba mungkin masih bisa ya, tapi kalau secara kurikulum misalnya, secara pembelajaran oke, itu kita nggak oke, bisa oke, digabung oke. dengan formal karena memang beda banget. Oke. Iya, susah gitu. Luar biasa ya. Ini pertanyaannya sudah masuk. Ini dari Sisi yang ada di Jaraksari. Bagaimana peran SKB untuk ikut serta mensukseskan program Ayo Sekolah supaya mengajak anak-anak yang tadi dibilang anak-anak putus sekolah ini supaya mau bersekolah lagi. Kemudian untuk animo masyarakat dari tahun ke tahun untuk sekolah di SKB meningkat sejauh ini ataukah menurun? Serta puncaknya ada di tahun berapa sih Bu? Seperti itu. Oke, kalau untuk puncaknya itu, puncaknya ya tiap tahun meningkat Mas. Setiap tahun justru meningkat. Iya, jadi dulu tahun awal kita di sana itu 400-an ya Pak, 400-an. terus jadi 500-an, 600-an, sekarang Sekarang 700. 700. Iya. Wah, berarti peningkatannya luar biasa ya. Iya. Terus tadi yang pertama apa pertanyaannya? Peran SKB untuk ikut ATS. serta menuntaskan anak tidak sekolah seperti itu. Iya, sebenarnya kita itu secara simpelnya ya, siapa saja yang nggak sekolah pokoknya kita ajakin sekolah dah gitu. Jawaban atas anak-anak putus sekolah seperti itu ya Bu. Jadi apapun profesimu gitu, apapun cita-citamu, ayo sekolah dulu lah gitu. Jangan sampai putus gitu, karena itu modalnya kan sampai SMA minimal gitu. Jadi secara sederhana ya kita sosialisasi terus-terusan dimanapun kita berada. Kalau misalnya kita ngobrol sama siapa gitu, anak saya nggak sekolah, kesini aja Bu, gini-gini. Jadi kita lewat situ aja sih. Dan sekarang terbukti memang semakin banyak pendaftarnya gitu, jadi Oke. ya luar biasa. Luar biasa, baik. Kebetulan waktu kita juga sudah habis. Mungkin sebagai closing statement atau penutup dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, harapannya untuk SKB ke depan seperti apa? Silakan. Intinya SKB membuka diri untuk melayani khususnya masyarakat Wonosobo yang belum bersekolah dan ingin bersekolah. Ayo bareng-bareng, tidak ada istilah expired dalam belajar, tidak ada istilah terlambat. Ayo mulai sekarang mumpung ada mumpung ada tahun ajaran baru, silahkan mendaftar ke SKB. Bisa dipantau lewat Instagramnya ada. Yang aktif Instagram ya, kalau Iya. Facebooknya agak kurang aktif. Mungkin itu. Itu ngeling sih, jadi Instagram langsung ke Facebook. Gitu Silakan. Iya. Harapannya Bu. Oke saya ya. Harapannya sih ayo sekolah gitulah. Apapun besok cita-citanya mau jadi konten kreator kayak mau jadi apa. Sekarang kan lagi booming banget tuh Betul. konten kreator. Tapi jangan lupakan sekolah gitu. Karena yang saya tekankan tuh ke anak-anak, kita nggak tahu nasib ke depan gitu loh. Oke, sekarang kita lagi berhasil jadi konten kreator, jadi apa, jadi pedagang gitu. Tapi ke depan nggak ada yang tahu gitu. Siapa tahu suatu saat kita tiba-tiba butuh gitu. Tapi kita harus mengenyam 3 tahun dulu kan susah gitu. Jadi mumpung belum terlambat, ayolah sekarang aja mulai sekolah gitu. Oke, baik. Jadi harapannya anak-anak putus sekolah yang ada di Wonosobo juga makin berkurang setiap tahunnya. Iya ya, Bu. betul. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Bapak Hoirun Abror SPD dan juga ada Ibu Festi Dwijayanti SPD yang sudah hadir siang hari ini. Luar biasa sekali pembahasannya. Iqbal juga belajar banyak hal mengenai SKB. Jadi buat Pesona Inspira terus nantikan bincang pendidikan episode-episode selanjutnya, tentunya masih dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.